Oke ya, selamat datang di Museum Basuki Abdullah. Kali ini kita sedang berada di ruang tamunya Pak Basuki. Jadi sejarahnya museum ini adalah rumah Pak Basuki beserta lukisan-lukisannya dan beberapa koleksi benda seninya itu diwariskan diwasiatkan sebelum Pak Basuki meninggal dari Pak Basuki kepada 3 orang ahli waris, yaitu anak yang pertama, anaknya yang terakhir, dan juga kepada pemerintah, di mana rumah ini adalah rumah yang dihibahkan kepada pemerintah pada saat itu. Jadi Pak Basuki meninggal pada tahun 93, sedangkan museum ini berdiri pada tahun 2001. Berarti itu diresmikan ya, Pak? Iya, diresmikan. Dari proses meninggal Pak Basuki hingga didirikan museum itu kurang lebih 8 tahun. Seperti itu. Iya, yaitu bukan hal pameran pribadi, bukan pameran sendiri, dan juga pameran dari museum kita taruh di sini. Kalau di samping kiri ada yang namanya jas, baret, ikat pinggang, sampai sepatu dan kaca. Ini kamar pribadinya. Ini benar kamar pribadinya ya? Iya, benar-benar kamar pribadinya. Kalau kamar yang berdua isinya nanti di atas ada. Tapi udah nggak jadi kamar, sudah dialihfungsikan. Terakhir yang digunakan Pak Basuki seperti meja, ada senapan, dan juga ada koleksi jam tangan. Jadi Pak Basuki ditemukan meninggal pagi sekitar pukul 5:30 oleh pembantunya yang waktu itu ingin memberikan Pak Basuki sarapan. Plakat yang dimiliki museum salah satunya ini adalah plakat penghargaan pahlawan nasional. Ini adalah plakat milik kakeknya Pak Basuki, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, di mana salah satu pelopor gerakan Budi Utomo seperti itu. Ini adalah dari APD yang Pak Basuki gunakan saat mementaskan wayang orang di dalam tempat tersebut. Jadi di kiri ada rumah, kaca, dan di kanan adalah warna. Ini adalah atribut-atributnya berupa kain, chest plate, dan juga topi dan selendang. Proses gimana Pak Basuki membuat dan umurnya 77, sekitar 77 tahun masih melukis. Lukisan seperti ini besar dan menggunakan celana jack dan juga peralatan lukis. Paling itu aja sih. Jadi kalau teman-teman mau tahu atau misalnya teman-teman punya siswa-siswi SD gitu ya, bagaimana menjelaskan masa kecil beliau sehingga bisa menginspirasi murid-muridnya, kita punya 3 film animasi di kanal YouTube kita. Nanti itu sebetulnya bukan cerita aslinya ya, tapi kurang lebih dapat inspirasinya dari situlah gitu. Jadi beliau itu berbeda dengan keluarga besarnya, di mana kakeknya dokter, ayahnya dokter. Tapi entah kenapa darah seni itu lebih banyak mengalir dalam diri beliau. Umur 8 tahun atau 10 tahun gitu ya, beliau itu bisa menirukan foto Mahatma Gandhi yang ada di surah Al-Kabar ke dalam grafik pensilnya dia gitu. Kita punya koleksinya dan itu benar-benar mirip seperti aslinya gitu. Ya memang keseharian beliau itu sangat menyukai seni. Beliau juga teman kecil dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke berapa nih? 9 berarti ya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke 9. Kalau sekarang kan 10 ya. Berarti ayah dari Sri Sultan yang sekarang itu berteman akrab dengan Pak Basuki Abdullah. Beliau itu biasanya masa kecilnya itu biasa dihabiskan bermain dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, di mana masa kecilnya beliau itu biasanya dihabiskan untuk berkesenian juga. Jadi biasanya kalau Basuki Abdullah sedang menari, yang main kendangnya biasanya Sri Sultan. Begitu juga sebaliknya gitu. Kesenangan yang lain seperti anak-anak laki-laki pada umumnya adalah mengidolakan sosok superhero, di mana pada saat itu mungkin tidak segencar yang sekarang di sinar Marvel ya. Belum ada 1930-an walaupun udah lahir lah ya, udah ada di sini tapi belum segencar sekarang gitu ya. Pak Basuki Abdullah juga menyukai sosok superhero, tapi asalnya dari mana? Dari tokoh pewayangan. Ini kalau misalnya teman-teman ke lantai 2 gedung lama
itu bisa melihat apa ya, mulai dari pernak-pernik berkesenian tentang wayang orang gitu, kemudian ada action figure wayang, dan sebenarnya ada juga kita koleksi wayang kulit dan wayang golek tapi tidak ditampilkan. Jadi itu kenapa menjadi satu sosok yang besar, karena memang Pak Basuki Abdullah ya dekat dengan dunia seni pada saat masa kecilnya, sehingga dia menjadi besar dan menjadi pelukis yang disegani di seluruh dunia. Berarti kalau boleh dibilang keluarga Pak Basuki Abdullah itu berasal dari keluarga seniman juga ya? Pasti. Kalau misalnya teman-teman ngelihat di ruang keluarga lantai 2 itu darah seni mengalir deras di keluarganya. Bahkan ada salah satu adiknya itu menjadi adik perempuannya ya, menjadi salah satu pematung pertama di Indonesia. Terus di ruang keluarga juga kita bisa melihat lukisan kakaknya ya, Sujono Abdullah ya. Sujono Abdullah pelukis juga pemandangan. Jadi selain Pak Basuki ya memang darah seni tidak bisa dipungkiri dari kehidupan Pak Basuki Abdullah dan keluarganya. Gitu. Kedekatan Pak Basuki dengan pemerintahan, kan dia suka melukis. Oke, baik. Jadi ceritanya Basuki Abdullah termasuk salah satu tokoh yang dia dekat dengan Soekarno, tapi bisa juga dekat dengan Soeharto. Kalau dekat dengan Soekarno sudah jelas lah ya, beliau dekat dengan keluarga Kesultanan Keraton Solo ya pasti, dan seperjuangan itu biasanya saling kenal, biasanya dengan Soekarno gitu. Jadi beliau memang teman dekatnya Pak Karno ya, itu sudah jalanlah sendirinya ya pasti. Misalnya saya presiden kenal dengan kakak gitu, kakak bagus, menurut pemandangan saya bagus dalam segi apa-apa, saya bisa jadi mengangkat kakak sebagai menteri pendidikan saya, seperti itu. Jadi analoginya kurang lebih seperti itu kan. Nah, dekat dengan Soekarno seperti itu. Nah, kalau dekat dengan Soeharto, jadi dulu teman-teman ya jauh dari teman-teman lahir nih. Jadi kalau dulu tuh belum kenal sama namanya studio foto gitu. Ya, jadi sekarang juga kan paling studio foto tuh jarang ada lah. Dulu zaman saya studio foto. Dan dulu lagi sebelumnya itu kalau misalnya lukisan keluarga itu, gambar keluarga itu dilukis oleh pelukis. Boomingnya seperti itu era 1980-an dan 1970-an. Pak Basuki Abdullah menjadi salah satu pelukis di mana hasil karyanya itu lebih bagus daripada aslinya. Jadi kalau misalnya kakak dilukis nih, itu lebih daripada aslinya, tapi tidak berubah tampilan untuk tidak mengenal kakak gitu. Misalnya kalau sekarang kan ini kenal sama Photoshop gitu yang bagusin apanya ya di filter diapain gitu, tiba-tiba mukanya jadi Tom Cruise gitu, beda banget sama aslinya gitu kan. Nah tapi Pak Basuki Abdullah tuh nggak kayak gitu, jadi berubah, dipoles, tapi orang-orang lebih cantik, lebih ganteng dari aslinya, tapi orang-orang masih mengenal bahwa itu tersebut gitu. Nah kabar itu tuh sampai didengar sampai ke telinganya Presiden Soeharto, hingga pada saat Presiden Soeharto memerintah ya, Basuki Abdullah masih menjadi pelukis di Istana Thailand, sempat dipanggil juga untuk melukis dirinya, keluarganya, bahkan event terbesar itu di Kadatenor Blok itu di tahun 1992. Beliau diminta oleh Presiden Soeharto untuk menggambarkan tokoh-tokoh yang hadir atau delegasi yang mewakili pimpinan negara pada saat itu untuk dilukiskan dalam satu frame. Oke. Pertanyaannya bagus. Tanya apa gitu? Sedangkan dia masih punya keluarga gitu, punya anak, punya istri gitu. Kenapa harus rumah yang dia tinggali itu untuk pemerintah? Teman-teman yang harus tahu adalah Basuki
diberikan dengan persyaratan. Jadi rumah ini dan sepertiga lukisannya serta sebagian benda-benda milik pribadinya beliau itu diberikan kepada pemerintah, itu ada catatannya. Catatannya harus dijadikan museum. Nah, kalau Pak Basuki Abdullah meninggal, tentu karyanya ingin dikenal sepanjang masa. Dia tidak dibuatkan museum, itu karyanya hanya generasinya dia. Sedangkan ketika dia karyanya dia disimpan di museum, maka karya-karyanya akan dikenal di generasi di bawahnya. Even itu dia sudah meninggal dan sebagainya lah ya gitu. Jadi karya-karyanya tetap abadi. Basuki Abdullah tuh punya pemikiran seperti itu. Jadi museum itu bukan inisiatif dari pemerintah, tapi inisiatif atas Pak Basuki Abdullah sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar karyanya tetap abadi dan dikenang oleh generasi setelah Pak Basuki Abdullah. Ya teman-teman jadi tahu Pak Basuki Abdullah di sini gitu dan sebagainya. Oke, kalau untuk pastinya kita perlu riset lagi tentunya ya. Tapi yang pasti teman-teman berkeliling itu ada mantel, ada apa, karena menurut bagian dari yang sering melakukan kajian terhadap riwayat hidupnya Pak Basuki Abdullah juga, Pak Basuki Abdullah itu menghabiskan waktunya lebih banyak di luar negeri dibandingkan di dalam negeri itu sendiri gitu. Pertama, setelah beliau balik ya dewasa gitu ya, ibaratnya umur 17-an lah ya, beliau tuh lakukan pameran pertama tuh di Bandung ya. Lukisan pertamanya itu Gatot Kaca melawan Antasena yang sekarang disimpan di Istana Kepresidenan Bogor. Beliau itu kemudian karyanya itu dilirik oleh seorang pastor. Pastor itu, udah kamu ikut sama saya aja ke Belanda, kita lebih belajar lagi secara akademik. Karena kan kemampuan Pak Basuki Abdullah itu awalnya kan secara tidak sendiri. Beliau sudah punya bakat sehingga anak, menurut pastor itu ya, ini anak kalau misalnya dipoles lebih bagus lagi nih karyanya gitu. Kemudian dibawalah ke Belanda. Dari Belanda itu kan beliau tidak langsung tinggal setelah belajar gitu. Beliau bahkan sempat menikah 2 kali dengan orang Belanda gitu. Istri pertama dan istri keduanya. Nah, istri pertama itu lahir Ibu Saraswati gitu. Kedua tidak ada anak, tapi ya itu kehidupannya berkutat seperti itu. Berpulang sebentar, kemudian dipanggil lagi untuk menjadi pelukis di Istana Thailand. Yang sebetulnya kan mungkin pertemuan dengan Raja Thailand itu adalah kait dengan cita-citanya. Beliau itu ingin melukis pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia. Makanya pada saat setelah KTT non-blok itu kan hampir sebagian besar negara kan hadir di Indonesia. Ya cita-citanya itu ya hampir terwujud karena melukiskan seluruh kepala negara yang ada gitu. Ya tidak lama dari bersama non-blok kan 1 tahun kemudian beliau meninggal. Tadi kemudian di Thailand itu juga beliau sempat menikah lagi dengan orang Thailand 2 kali juga gitu. Jadi kemungkinan di Eropa dan di Thailand gitu. Kemudian kan apapun eventnya bersama dengan tokoh nasional, pasti yang mengantar pun Pak Basuki Abdullah ke Jepang dan sebagainya.